Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aktivitas. Aroma seperti bunga yang samar tertinggal di aula besar yang sunyi tempat dokter peri kecil dan Zian bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah yang lebih kecil dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia telah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Zian melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Pil penyulingan menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan buku yang agak kekuningan di tangannya. Matanya yang cantik dengan lembut menatap ke arah ruang rahasia saat dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini akan segera." Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Zian meringkuk bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke kursinya. Namun, seluruh ruangan tiba-tiba dan sangat berguncang saat dia duduk. Gemetar tiba-tiba menyebabkan dokter peri kecil dan Zian terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera berhasil. Kegembiraan melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan membuat keributan saat terbentuk. Lebih memperhatikan. Jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Paviliun Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tetap tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang bisa segera mendengar pilar cahaya energi, bang, dan setebal setengah kaki ditembakkan dari ruang rahasia. Akhirnya, itu menembus langit-langit dan dibebankan ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya, "Pil obat apa yang disuling Xiao Yan?" Aktivitas yang dibuatnya sangat besar. Sepertinya seluruh paviliun Kaisar Hitam telah diganggu oleh ini. "Zian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini." Nada suara Little Fairy Doctor dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. "Bagaimana denganmu?" Zian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. "Saya harus mengungkapkan diri saya dan mencegah setan tua yang memiliki niat buruk." Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik beberapa elit Douzong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, itu kemungkinan akan mengakibatkan Xiao Yan menderita luka yang cukup serius. Tubuh Little Fairy Doctor bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali. Mata dinginnya perlahan menyapu. Itu seperti yang diantisipasi dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit ini hampir secara instan menarik perhatian semua ahli di dalam paviliun Kaisar Hitam. Wajah sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar paviliun tempat kelompok Xiao Yan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-muasal pilar cahaya tersebut setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya diisi dengan wewangian pil. Sepertinya ada seseorang yang mengolah pil obat di dalam ruangan. Pil obat tingkat tinggi mungkin bisa membuat beberapa aktivitas, tapi kecuali itu adalah pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa. Jangan beritahu saya bahwa ada seseorang yang memurnikan pil obat tingkat 7 di sini? Mustahil. Aktivitas dari pembentukan pil dari pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Ini harus menjadi pil obat bermutu tinggi langka dari antara pil obat tingkat 6.
CK, pil obat yang mampu menggerakkan aktivitas seperti itu jelas bukan barang biasa. Hehe, aku ingin tahu Grandmaster Alchemist mana yang ada di bawah? Jangan bilang itu Kishan dari Black Emperor Sect? Hei, Kishan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis pil obat tingkat 6 tingkat tinggi ini? Percakapan pribadi mulai meningkat setelah lebih banyak ahli muncul di sekitar gedung. Mata dari beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya. Pil obat yang bisa menimbulkan keributan jelas bukan barang biasa. Show. 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 Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap tergantung di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alchemist seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu titik di langit. Pemimpin mereka, seorang pria tua berambut putih dengan Do Upeng, berbicara dengan suara terkejut. TL, Do Upeng topi berbentuk kerucut dengan kain menggantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Itu benar, melihat aktivitas ini, sepertinya pil obat hampir berada di tingkat ke-7. Pil obat semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Kishan tidak dapat disempurnakan. Seorang pria mengepakkan sayap Douki di samping lelaki tua itu dengan ekspresi penuh kesungguhan. Ekspresi orang ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Siapa lagi yang bisa orang tua berambut putih di sampingnya selain tetua pertama Akademi Dalam, Suqian? Suqian sedikit mengangguk. Matanya melihat sekelilingnya dan mengeras sebelum berbicara dengan samar, tidak terduga bahwa orang-orang dari Demon Flame Valley juga telah tiba. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mengikuti mata Suqian saat dia melihat ke atas. Dia melihat sekelompok sosok manusia tergantung di langit tidak jauh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang jelas merupakan tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Kami benar-benar akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di tempat ini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan lancar setelah masalah ini selesai. Mata Xiao Li menjadi dingin saat dia tertawa setelah melihat lelaki tua berambut merah itu. Ya. Suqian mengangguk. Tatapannya menyapu sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Dia tanpa sadar mengeluarkan, yang terkejut saat matanya menyapu orang berjubah abu-abu itu. Penatua pertama, ada apa? Xiao Li bertanya tidak yakin. Suqian mengernyitkan alisnya sedikit hanya untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika tatapannya sekali lagi menyapu orang berjubah abu-abu itu, yang terakhir memberinya perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selama kelompok Xiao Li menemukan orang-orang dari lembah api iblis, mata yang terakhir juga melihat ke atas. Tatapan kedua belah pihak saling bersilangan dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Tidak disangka bahkan orang tua Suqian ada di sini. Sepertinya ada masalah saat membunuh mereka kali ini. Fang Yan perlahan menarik matanya dan berbicara dengan cemberut. Saat waktunya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama dengan yang lain. Lengan orang berjubah abu-abu bergetar saat suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saat ini saya lebih penasaran tentang siapa orang yang memurnikan pil itu. Dengan mampu memperbaiki pil obat semacam itu, kemungkinan keterampilan alkimia bahkan lebih besar daripada Kishan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis dengan tingkatan seperti itu muncul di wilayah sudut hitam ini? Saya juga tidak yakin. Kali ini, kota Kaisar Hitam telah mengumpulkan ahli dari mana-mana. Saya pikir orang ini harus menjadi salah satu dari mereka. Fang Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ya, bagaimanapun, orang ini benar-benar berani mengolah pil di tempat seperti itu. Saya pikir sekarang harus menjadi momen krusial sebelum pil terbentuk. Jika dia diganggu saat ini, penghancuran pil itu masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balik.
Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara serak, tawa dingin. Lalu hasil apa yang diinginkan Tuan? Seorang alkemis dari tingkat ini juga harus memiliki jiwa yang kuat. Sudut mulut Fang Yan terangkat saat dia bertanya. Kata-kata Fang Yan baru saja terdengar ketika sosok seputih salju perlahan muncul di atas gedung tempat pilar cahaya berasal. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu begitu sosok putih itu muncul. Akhirnya, matanya berhenti di beberapa arah. Jeritan dingin dan padat segera bergema di langit. Aura megah tiba-tiba menyapu dari sosok cantik orang yang anggun dan bergerak setelah tangisannya terdengar. Wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan tingkat kekuatan aura ini. Tangisan tak disengaja terdengar berulang kali. Dozongelet. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka saat mereka merasakan niat membunuh dingin yang menyebar setelah suara mereka terdengar. Mereka buru-buru mundur. Gadis ini sebenarnya adalah seorang elit Douzong? Bagaimana itu mungkin? Fang Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tercengang ketika dia merasakan aura agung itu. Sejak kapan, wilayah sudut hitam, ini memiliki Douzong yang begitu muda? Kamu punya waktu 10 napas untuk tersesat. Tatapan dinginnya yang seperti es tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Niat membunuh acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan hati tetua pertama dari lembah api iblis merasa sedikit kedinginan. Meskipun hatinya terasa dingin, kapan Fang Yan dimarahi oleh seseorang yang diberikan posisinya saat ini di wilayah Black Corner? Selain itu, dia memiliki orang berjubah abu-abu yang mengikutinya. Makanya, hatinya tidak dipenuhi rasa takut seperti orang biasa. Ayo mundur dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dengannya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan elit Douzong. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara saat Fang Yan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Fang Yan kaget saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan memaksa semua orang untuk mundur. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menampar bibir mereka ketika mereka melihat para ahli dari lembah api iblis dipaksa kembali oleh wanita berpakaian putih ini sambil menangis. Seorang elit Douzong memang bukan orang biasa. Hanya sekelompok orang Xiaoli dari Xiao Gate yang tersisa di langit setelah orang-orang dari Demon Flame Valley mundur. Oleh karena itu, mata wanita berpakaian putih, yang dipenuhi dengan niat membunuh, perlahan menyapu. Ekspresi kelompok Xiaoli berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu. Dia bertukar pandang dengan Sukian dan baru saja akan secara otomatis menarik diri ketika mata dingin dan acuh tak acuh dari wanita berpakaian putih itu menjadi sedikit terkejut. Suara yang agak tidak pasti perlahan dipancarkan. Kamu adalah orang-orang dari Xiao Gate? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.